Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ibu harap kalian tetap semangat dalam proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nah, bagus sekali ya semua anak-anak Ibu hadir pada pagi hari ini. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita akan masuk tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Sudah dibaca belum bukunya tadi malam? Nah, bagus sekali ya kalau sudah. Hari ini kita akan belajar masuk subtema 1. Coba anak-anak buka bukunya yang sudah dibaca tadi malam. Hari ini kita akan belajar tentang mencari informasi penting dari teks. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu informasi dan bagaimana sih kita bisa menemukan informasi di dalam teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami sesuatu hal. Salah satu cara memperoleh informasi adalah membaca teks dengan cermat. Setelah kita membaca, informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Informasi penting dapat kita temui di koran, buku pelajaran, teks sejarah, dan berbagai macam sumber lainnya. Selain itu, kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pikiran mind map. Apa itu peta pikiran? Ya, peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Nah, di sini Ibu akan membacakan sebuah teks wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Desa Bumi Gemilang terkenal akan sumber daya alam hutan yang berlimpah. Namun, hutan ini sangat sunyi. Selama bertahun-tahun, penduduk Desa Bumi Gemilang mencari kayu bakar sebagai mata pencaharian di hutan ini. Kegiatan penduduk yang secara terus-menerus tersebut membuat beberapa pemuda jenuh. Menurut mereka, hutan di desanya sangat indah dan berpotensi untuk dijadikan hutan wisata. Pepohonan pinus yang rimbun, udara yang sangat sejuk, serta pemandangan yang indah menjadi alasan utama mereka ingin mengubah hutan tersebut menjadi wisata hutan. Awalnya, ide dari beberapa pemuda desa tersebut tidak disetujui oleh penduduk lainnya. Mereka beranggapan bahwa hutan ini terlalu sunyi sehingga tidak akan banyak wisatawan yang mau datang ke hutan ini. Namun, Danar, salah satu penggerak pemuda desa tersebut, tidak kehilangan akal. Ia mengumpulkan foto-foto serta video yang berisi pemandangan alam di sekitar hutan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Respon baik diterima masyarakat. Masyarakat mulai berdatangan menuju hutan wisata ini. Mengetahui semakin banyak pengunjung, penduduk desa pun membangun sarana dan prasarana yang mereka perlukan, seperti toilet umum, jalan, dan menjual cenderamata. Nah, berdasarkan teks tersebut, Ibu meminta anak-anak bisa membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut. Sebelumnya, Ibu akan bagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok membaca dan memahami teks tentang sistem pernapasan pada cacing tanah. Jika ada anak-anak yang belum mengerti, bisa ditanyakan oleh Ibu ya.
Jika sudah selesai, Ibu meminta setiap perwakilan dalam kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, setelah anak-anak Ibu semuanya sudah tampil, kita sudah mendengar berbagai macam informasi dari masing-masing kelompok. Nah, kesimpulannya, peta pikiran sangat mempermudah dan membantu kita dalam mencari informasi penting dalam teks. Nah, sudah selesai ya semuanya. Berdasarkan teks yang kalian baca tadi tentang sistem pernapasan pada cacing tanah, kita jadi tahu bahwa cacing tanah bernapas menggunakan kulitnya yang berlendir. Pada umumnya, sistem pernapasan pada hewan itu juga dipengaruhi oleh habitat hewan tersebut. Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda. Sistem pernapasan hewan itu disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sistem pernapasan meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ-organ pernapasan tersebut. Nah, macam-macam alat pernapasan pada hewan itu ada paru-paru. Apa contohnya? Paus, lumba-lumba, sapi, kambing, kucing. Nah, kemudian ada insang. Contohnya apa? Ikan, kepiting, katak, udang. Kemudian juga ada kulit. Nah, hewan apa yang bernapas dengan kulit? Yaitu katak, cacing tanah, ubur-ubur. Kemudian ada yang bernapas dengan trakea. Contoh hewannya apa saja? Nyamuk, lalat, rayap, dan kupu-kupu. Baiklah, setelah selesai kita belajar, marilah kita ucapkan doa supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Nah, Ibu harap kepada anak-anak dapat memahami dan mengerti apa yang telah Bu Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.